Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asyafani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume saya dari buku Al-Tasawuf yang ditulis oleh Profesor Dr. Abudin Nata yang berjudul Al-Tasawuf. Langsung pertama ada pengertian ruang lingkup dalam mempelajari akhlak. Pengertian ilmu akhlak, ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak: pendekatan linguistik kebahasaan dan pendekatan teknologi peristilahan. Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar dari infinitif akhlaqo yuhliku, ikhlaqon, as-sajiyah, at-tabi'iyah, dan al-adin, agama. Ciri-ciri terdapat dalam perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat di dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, ada perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini bukan berarti dalam sedang melakukan tersebut tidak dalam keadaan yang sadar. Terus ada ruang lingkup mempelajari ilmu akhlak. Ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak adalah pembahasan tentang perbuatan manusia pada kemudian menetapkan apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Terus ada manfaat mempelajari ilmu akhlak. Ada Ahmad Amin mengatakan bahwa tujuan mempelajari ilmu akhlak dan mempermasalahkan menyebabkan kita dapat menetapkan sebagian perbuatan yang baik dan sebagian perbuatan yang buruk. Contohnya seperti membayar hutang adalah perbuatan yang buruk dan mengingkari membayar hutang adalah perbuatan yang baik. Terus di sini ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu lainnya. Di sini ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Terus kedua ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Terus ketiga ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu jiwa. Keempat, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan. Keenam, ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu filsafat. Lanjut ke sejarah. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak terjadi pada pertama ada akhlak pada bangsa Yunani, akhlak pada bangsa Nasrani, dan akhlak pada bangsa Romawi. 4 ada akhlak pada bangsa Arab. 5 akhlak pada agama Islam, dan 6 akhlak pada zaman baru. Ketujuh ada etika, moral, dan susila. Etika secara etimologis, istilah etika berasal dari kata Yunani ethos yang bermakna watak atau kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu yang membahas asas akhlak dan moral. Dari pengertian tersebut tampak bahwa etika berkaitan dengan usaha mengatur dan menilai perilaku manusia. B. Ada moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari bahasa Latin mores, bentuk jamak mos, yang berarti adat atau kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai penentuan baik atau buruknya suatu perbuatan maupun tingkah laku. Ketiga ada susila. Susila atau kesusilaan berasal dari kata susila yang diberi awalan ke dan akhiran an. Kata ini bersumber dari bahasa Sanskerta yaitu su dan sila yang bermakna baik dan indah. Sedangkan sila yang berarti dasar prinsip, aturan hidup dan norma. Dengan demikian, seorang yang disebut sila adalah orang yang berperilaku baik, sedangkan yang asusila mengacu pada orang yang berperilaku buruk. Terus ada baik dan buruk. Dalam ajaran Islam, baik dan buruk ditentukan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis. Jika diteliti dalam Al-Quran, terdapat berbagai istilah menunjuk pada kebaikan seperti al-hasanah, at-thayyibah, at-thayyirah, al-khairah, al-karimah, al-mahmudah, al-azizah, al-bir. Segala perbuatan yang dinilai baik dalam Islam adalah perbuatan yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang perbuatan yang dikategorikan buruk adalah perbuatan yang melenceng dari keduanya. Baik, tujuan kita mempelajari ilmu akhlak, ilmu tasawuf ini adalah ada pada bab yang 7, yaitu menjadi insan kamil. Insan kamil berasal dari kata bahasa Arab, terdiri atas kata insan yang berarti manusia, kamil dan berarti sempurna. Jadi insan kamil bisa diartikan bahwa manusia sebagai manusia sempurna. Menurut Jamil Saliba, kata insan kamil digunakan khusus untuk menunjukkan bahwa manusia dari segi sifatnya, bukan fisiknya. Sedangkan kata kamil bermakna kesempurnaan, baik zat maupun sifat, yang tercapai melalui terkumpulnya potensi dan kelengkapan seperti ilmu serta berbagai sifat baik lainnya. Dengan demikian, insan kamil menunjukkan kepada
menuju kepada manusia yang mencapai kesempurnaan melalui pengembangan potensi intelektual, spiritual, intuisi, hati nurani, akal sehat, dan fitrah batin, bukan hanya pada sisi jasmaninya. Baik, penutup, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari hasil resume saya. Maaf kalau ada kata yang salah atau yang kurang mengenakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.